Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan iradatnya kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada acara diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif untuk menciptakan lingkungan dan kelas yang kondusif. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, kepada para keluarganya, para tabiin tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Banjar, kepada yang terhormat Ibu Guru SMK Negeri 2 Banjar. Pada kesempatan kali ini di sini saya diberikan tugas untuk mengadakan diseminasi penyebaran pemahaman. Tugas ini ditugaskan dalam program CGP, program guru penggerak, ya Bapak Ibu, bahwa memang saya ditugaskan untuk membuat modul aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya mengambil judul di sini penyebaran pemahaman tentang budaya positif untuk menciptakan lingkungan dan kelas yang kondusif. Nah, untuk selanjutnya tujuan diseminasi. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua itu terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, tadi dalam judul itu ada penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Sebelum kita membahas ke arah lebih lanjut, apakah ada yang mau berpendapat? Bu Ibu guru hebat semuanya, tentang budaya positif itu apa? Siapa? Boleh? Silakan. Boleh, Bu Yani? Budaya positif menurut pengertian. Oke, baik Bu Leni, ini yang saya tahu ada ya, bahwa budaya itu sesuatu kebiasaan yang ada di lingkungan kita atau di wilayah kita. Sedangkan kalau budaya positif berarti sesuatu hal yang positif. Jadi budaya positif itu kebiasaan positif yang ada di lingkungan kita. Gitu. Terima kasih Bu Yani atas partisipasinya. Betul sekali ya Bu Ibu, bahwa memang budaya positif itu kebiasaan yang suka dilakukan setiap harinya ya oleh seseorang. Budaya positif tadi betul ya kata Bu Yani, bahwa memang budaya itu kebiasaan, kemudian positif itu yang positif gitu ya. Nah, kita lihat pengertiannya. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku. Tadi sudah betul ya, sudah sangat betul sekali jawaban dari Bu Yani, bahwa tingkah laku ya, pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma dan sikap. Nah, di sini sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan dan kesejahteraan individu atau kelompok. Jadi, budaya di sini tidak hanya mencerminkan kelompok saja ya, tapi kesejahteraan individu. Jadi nanti untuk menerapkan budaya positif juga tidak usah mengajak, istilahnya tidak usah satu kelompok gitu, pribadi juga bisa ya ibu-ibu. Adapun materi diseminasi hari ini
Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Sebelum ke lebih lanjutnya, ke slide selanjutnya, disclaimer dulu bahwa memang saya di sini bukan niat untuk menggurui atau apapun ya, ibu-ibu, guru hebat semuanya. Saya yakin semuanya sudah hebat, semuanya sudah mengetahui materi ini, tapi di sini saya sharing. Jadi niatnya itu sharing, bukan menggurui gitu ya, ibu-ibu guru semuanya. Kita lanjutkan. Di sini ada peta konsep untuk materi diseminasi. Karena ini budaya positif, ditekankan budaya positif, maka yang kita tuju adalah disiplin positif. Disiplin positif dengan budaya positif itu berbeda ya. Disiplin positif itu bagian dari budaya positif. Jadi nanti arahnya itu dari peraturan kelas mana ya? Nanti dari peraturan kelas, kemudian jadi kesepakatan kelas, jadi keyakinan kelas, jadi lingkungan positif, kemudian jadi disiplin positif, dan akhirnya menimbulkan atau mewujudkan budaya positif. Jadi budaya itu semuanya, mencakup semuanya. Dilakukan dengan mewujudkan disiplin positif gitu. Baik itu dari segi siswa ataupun guru. Pokoknya semua warga sekolah ya. Semuanya, orang tua, komite, dan lain sebagainya. Ada teori kontrol atau teori pilihan, nanti kita akan membahas di slide selanjutnya. Ini semua ya dibahas satu persatu gitu ya. Jadi ini merupakan peta konsep materi hari ini. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Sini ada disiplin positif, ini materi yang pertama ya, ibu guru semuanya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum ke pengertian disiplin positif, di sini saya sudah merangkum pada tabel ya perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Silakan bisa dibaca semuanya dari stimulus respon dan teori kontrol. Kira-kira paradigma atau mindset ibu guru semuanya tuh masih ada hari ini, misalkan masih ada di stimulus respon atau teori kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Boleh. Ini yang demo ya. Baik, Bu Leni, terima kasih atas waktunya. Untuk saat ini kembali ke posisi saya sebagai pendidik di sekolah, tentunya apabila membaca antara stimulus respon sama teori kontrol, sepertinya kembali gabungan. Dua-duanya ada, masih ada di stimulus respon yang saya baca masih ada, tetapi di teori kontrol juga sudah dilaksanakan. Nah, mungkin di sini bisa jadi perlahan-lahan kita menebakkan hal yang perlu kita lakukan kepada peserta didik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tercipta lingkungan yang lebih nyaman, lebih harmonis, ya dinamis bersama peserta didik. Kalau dilihat di sini contohnya Bu, saya kadang perilaku buruk kadang dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kadang bahkan bisa jadi sering gitu tanpa kita sadari, walaupun sebenarnya pada akhirnya kita mencoba melakukan pembinaan, membuat siswa menjadi sadar gitu kan, tanpa kita, tapi
tidak kita tanya dulu nih kenapa kamu begini gitu, tapi kadang ini tuh salah gitu. Jadi langsung judgementnya datang dari kita, tidak datang dari kesadaran diri siswa. Itu masih ada ya Bu, dan mudah-mudahan kedepannya bisa menipis dan bisa menghilang, kembali ke teori kontrol yang lebih baik gitu. Makasih Ibu. Terima kasih Bu Ai. Berarti masih combine ya antara stimulus respon dengan yang teori kontrol. Ya, terima kasih Bu Ai. Ya, betul sekali ya. Dari semua ini, dari beberapa pernyataan di depan itu, saya rasa ibu-ibu guru hebat semuanya sudah merasakan ya ada di posisi stimulus respon atau teori kontrol atau pilihan ya. Karena memang dari kemarin di modul 1.2 juga tentang nilai dan peran guru penggerak, oh ternyata kita semua itu sudah ada gitu. Nilai-nilai dan peran guru penggerak dari dulu juga sudah ada, misalkan mandiri, kolaboratif dan lain sebagainya. Kan kita juga sudah yang berkolaboratif, sudah dengan teman-teman rekan sejawat itu di ruang guru membicarakan masalah hal murid A yang sama gitu. Terus hal solusinya harus gimana dan lain sebagainya. Itu kan kolaborasi contohnya ya Bapak Ibu. Ternyata memang sudah tertanam pada diri kita. Karena memang dulu juga pas kuliah juga sudah langsung ke jurusan pendidikan. Jadi pasti sudah otomatis tertanam gitu, nilai dan peran-peran. Begitu juga tadi kata Bu Hai, memang sudah ada di stimulus respon dan teori kontrol. Jadi gini, ibu-ibu guru hebat semuanya, jadi di sini yang stimulus respon ini kita ubah menjadi teori kontrol, ya. Kenapa? Karena di sini teori kontrol ini meminimalisir resiko. Kalau menurut pendapat saya yang sebelah kanan, yang teori pilihan ini meminimalisir resiko. Misalkan di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mengubah orang gitu. Saya rasa kalau mengubah, apalagi mengubah sifat ya seseorang itu sangat susah ya Bapak Ibu. Mau gimana pun caranya, apalagi kita usianya usia SMK, pasti kita sulit untuk merubah sifat dan sikap murid. Karena memang pada dasarnya sudah ada dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar rumahnya ataupun keluarganya gitu. Jadi kita juga tidak bisa langsung menjudge kamu tuh sifatnya buruk, tidak, karena banyak alasannya gitu, banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita ubah, jadi teori pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa hanya melulu ada di sudut pandang kita, sedangkan sudut pandang orang lain itu tidak dilihat. Padahal harusnya itu kita harus mampu melihat sudut pandang dari yang lain, ya Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi usahakan jangan berusaha mengontrol orang lain, karena orang lain juga belum tentu nyaman dengan kita gitu, dengan aturan kita, dengan kemauan kita, karena yang lain juga punya kebutuhan berbeda-beda gitu ya Bu Ibu. Model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Dalam hal ini teori pilihan menang-menang ini adalah, jadi kita kalau misalkan dalam permasalahan diusahakan itu win-win solution. Jadi dari manapun pihaknya, dua-duanya merasa menang-menang gitu. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan. Posisi A, posisi B, ya usahakan kita nggak mengambil solusinya yang win-win solution gitu. Jadi semuanya, semua pihak itu bisa merasakan kemenangannya. Perubahan paradigma. Oke, selanjutnya. Nah, ada pengertian disiplin positif. Merupakan kemampuan seseorang untuk mengikuti aturan, norma, tata tertib serta melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Disiplin mencerminkan kontrol diri seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Disiplin di sini bukan hanya mengikuti peraturan yang ada ya Bapak
bisa berkomitmen dengan diri kita sendiri tentang kehidupan sehari-hari kita tuh apa, baik itu dalam hal waktu, tindakan maupun sikap. Saya yakin ibu-ibu guru hebat di sini punya prinsip hidupnya masing-masing. Itu juga sudah termasuk melaksanakan disiplin positif ya, ibu-ibu. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar, ukuran atau norma kebaikan. Jadi di sini norma kebaikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya itu kalau ringkasnya nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang positif ya, yang disepakati oleh lembaga atau institusi pendidikan. Kesepakatan tersebut berlaku universal. Jadi semua warga ya, sewarga sekolah tanpa memandang suku, agama, ras atau latar belakang sosial. Dalam hal ini karena kita di SMK, jadi kita itu ada undang-undangnya, ada peraturannya bahwa memang untuk menggunakan nilai-nilai kebaikan universal itu kalau di sekolah itu harus berdasarkan P5. Nilai-nilai P5 profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sampai kepada mandiri ya, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan universalnya khusus untuk di sekolah itu menggunakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tersirat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu pernah menginput nilai rapot P5? Pernah? Belum? Ada yang belum, ada yang pernah, karena kan memang ada yang ditugaskan sebagai koordinator P5, ada juga yang tidak ya. Kalau yang pernah pasti pernah menemukan kata toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, rasa empati. Ini semua tersirat dalam profil pelajar Pancasila. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Untuk di sekolah itu kita menggunakan nilai-nilai kebajikan berdasarkan P5. Materi kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Saya di sini merangkumnya menjadi 3 ya Bapak Ibu. Untuk nomor 1 itu dan 2 itu sama-sama eksternal. Kalau untuk nomor 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi di sini kalau ada hukuman, contohnya kita deh sekarang kan harus mengisi PMM. Kan katanya kalau tidak diisi itu SKP-nya gimana? Baru ke SKP gitu ya. Nah, itu kan motivasi eksternal. Karena kita takut gaji kita dipotong misalkan atau nilai SKP kita turun rendah misalkan, kita mengerjakan PMM. Nah, itu contohnya ya, motivasi eksternal. Yang kedua, masih eksternal tapi ini lebih mau beranjak ke yang positif. Kalau ini bukan negatif, bagus ini juga, tapi ini termasuk motivasi eksternal yang tingkat pertama. Kalau yang kedua ini mau merujuk ke yang lebih positif lagi. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ini bukan untuk ketidaknyamanan atau hukuman, tapi untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Misalkan kita ke sudut pandang murid deh, misalkan kalau mengerjakan soal ke depan dapat deh nilai atau tambahan nilai. Nah, itu motivasi eksternal ya Bapak Ibu, tapi termasuk ke motivasi eksternal yang kedua karena ini mendapatkan nilai. Yang ketiga, motivasi internal. Nah, motivasi internal ini menjadi tujuan kita ya Bapak Ibu, karena nanti motivasi internal ini lebih
kepada kesadaran diri. Jadi kita menumbuhkan kesadaran diri itu, motivasi intrik itu ke murid supaya melakukan budaya-budaya positif. Motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari diri seseorang, tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Jadi ini internal, dari dalam diri. Misalkan prinsip hidup, misalkan gitu, itu kan sudah ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi tanpa ada gertakan hukuman atau misalkan harus begini dari luar. Tidak, ini timbul dari diri seseorang. Jadi kesadaran murid itu, ya Bapak Ibu guru hebat. Dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada konsep hukuman dan penghargaan. Pembelajaran adalah proses yang kompleks, jadi perlu pendekatan yang tepat agar tercipta lingkungan belajar yang efektif. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting yang harus diperhatikan. Yang ketiga ada restitusi. Menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita baca, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu lebih kepada menyakitkan gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya simpulkan itu termasuk fisik, kemudian maupun hati gitu. Pokoknya si murid ini bakalan sakit hati gitu. Bakalan sakit hati atau fisik juga kemungkinan ya. Karena biasanya kalau hukuman biasanya karena kamu terlambat 15 menit misalkan, harus push up 50 misalkan, 30-20 itu kan capek fisik ya, capek hati juga ya, karena dihukumnya misalkan depan teman-teman kelasnya, kan itu sama saja dipermalukan ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus tahu nih, kalau mau hukum tuh jangan depan teman-temannya, karena memang psikologi si anak murid itu juga ada yang pemalu, ada yang bodoh amat gitu ya. Kalau yang pemalu kan mungkin jadi gak mau sekolah misalkan gara-gara malu gitu, kemarin habis di push up depan kelas, nah kayak gitu. Jadi kita harus merubah paradigma kita harus melihat sudut pandang sesuatu gimana. Membuat anak sakit ya tentu ya, push up dengan push up 50 kali kan pasti capek gitu ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Di sini di konsekuensi juga anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek. Tidak nyaman itu misalkan tidak enak, misalkan jadi tidak enak tidur di pembelajaran Buleni, kayak itu kan merasa tidak nyaman, tidak enak kayak gitu ya. Tapi jangka waktunya pendek karena misalkan kita menyelesaikan permasalahannya dengan pendekatan restitusi misalkan. Jadi si anak tuh baik, besoknya juga jadi senyum lagi, kemudian biasa lagi dengan saya misalkan gitu ya. Konsekuensi lebih ke sana. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini ada menyembunyikan kesalahan. Kenapa sih anak bisa menyembunyikan kesalahan? Karena takut dihukum tuh si anak. Jadi mendingan nggak bohong gitu ya si anak teh. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan karena konsekuensi ini lebih kepada sikap. Jadi anak tuh mematuhi aturan secara motivasi intrinsiknya gitu. Jadi kesadaran dirinya. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada beberapa yang 3, 4, 5, 6, 7. Bisa mau ada yang berpendapat apakah ini mencatat itu hukuman atau konsekuensi? Di sini kita buat ya Bapak Ibu nih, Ibu. Kira-kira siapa yang mau berpendapat?
Ya, terima kasih Bu Leni. Kalau dilihat dari slide yang tadi ya penjelasannya, yang ke satu itu kan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu masuknya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga sama hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk ke konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga sama konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu masuknya hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu masuknya ke konsekuensi. Memang kalau dilihat di situ kan sama ya, ada fisik, lari kan, lari lapangan, ada lari ya. Tapi kenapa masuknya konsekuensi? Karena di sini dilihat berhubungan dengan pelajaran PJOK yang memang membutuhkan fisik juga. Jadi sama aja seperti pemanasan sebenarnya kalau menurut saya. Betul sekali, terima kasih Bu Idi atas jawabannya. Apakah yang lainnya mau berpendapat? Silakan. Apakah ada yang berbeda? Nggak apa-apa, perbedaan itu indah. Ada yang mau berpendapat juga? Tidak? Oke, kita langsung bahas. Nah, tadi kita langsung bahas ya jawaban dari Bu Widi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, jadi si anak tuh 100 kali nulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di buku tulis. Itu termasuk ke hukuman. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masih hukuman. Murid diminta untuk push up. Nah, tadi yang sudah dicontohkan sekilas ya, disepil bahwa push up itu hukuman ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi ya, karena ini berhubungan dengan tanggung jawab. Si anak teh nyobek atau nyoret-nyoret kertas temannya, berarti kan istilahnya harus bertanggung jawab tuh si anak yang merobek atau mencoret-coretnya. Jadi ini lebih ke tanggung jawab, termasuk ke konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga lebih kepada tanggung jawab ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan ini sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi merupakan hukuman. Nah, ini tadi sudah dibahas juga sama Bu Widi ya, bahwa di sini ada 2 kalimat pernyataan yang hampir sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini juga sama ya, karena terlambat hadir di sekolah. Tapi jawabannya beda. Yang atas itu hukuman, yang bawah konsekuensi. Kenapa yang atas hukuman? Karena yang atas tuh tidak dimapau pelajaran PJOK ya Bu Ibu. Jadi misalkan di pelajaran matematika misal mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, nah itu hukuman. Karena tidak ada hubungannya dengan matematika, tidak ada hubungannya dengan fisik ya, olahraga. Kalau yang di bawah itu untuk pelajaran PJOK. Jadi sekalian pemanasan gitu loh Bu Ibu ya. Sekalian pemanasan lari mengelilingi lapangan basket ini masih berhubungan olahraga, masih berhubungan dengan PJOK. Selanjutnya restitusi. Restitusi di sini ada tahapan segitiga restitusi.
namanya segitiga berarti tahapannya juga ada segitiga, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini merupakan tahapan pada pendekatan segitiga restitusi. Apa sih ini? Ada yang bisa menjawabnya? Langkah-langkah apa coba ini? Tahapan segitiga restitusi. Ada yang mau berpendapat? Oke, kita langsung saja ya. Tahapan ini adalah pendekatan segitiga restitusi, merupakan salah satu pendekatan untuk pemecahan masalah yang khususnya ada di murid ya, permasalahan di murid. Karena kita di sini kan sebagai guru gitu ya. Jadi permasalahan murid di kelas. Ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi si anak tuh tidak langsung kamu tersangkanya dalam permasalahan ini, tidak langsung dijudge tersangka gitu ya. Namun untuk belajar dari kesalahan si murid dalam tahap restitusi ini dilakukan mencari ya, dituntun untuk kita sebagai guru untuk mencari permasalahan atau solusi dari permasalahan itu sendiri. Memperbaiki hubungan di sini karena ini restitusi murid berarti memperbaiki hubungan antara murid dan guru itu sendiri ya yang bersangkutan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita akan membahas ya yang ini, yang poin 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi diri di sini kalau menurut pemahaman saya jadi introspeksi diri ya. Introspeksi diri merupakan cara yang terbaik. Jadi sebelum kita tuh udah tahu kan permasalahannya tuh seperti ini. Oh ini teh melakukan salah nih. Nah kita bisa introspeksi diri sebelum direstitusi oleh orang lain, misalkan oleh atasan, ibu kepala, atau misalkan oleh para wakasek gitu. Jadi harus introspeksi diri, lebih ke introspeksi diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi sudah dibahas ya tindakan di sini, misalkan hukuman, push up, sit up, lari dan lain sebagainya. Jadi kita bukan ke fokus fisik ya, tapi fokusnya itu adalah pada karakter, bukan hanya fisik. Bukan ke fisik ya. Fokus pada solusi. Kemudian yang 9, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, di sini ada tabel. Saya sudah membuat tabel. Ada identitas gagal ke identitas sukses. Identitas gagal di sini merupakan tadi ya ibu guru hebat, hukuman itu lebih kepada fisik ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, push up, lari, sit up dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, memang sesuatu harus terjadi gitu, tapi tidak berjangka panjang gitu, hanya jangkanya pendek. Si anak tuh tetap ada merasa bersalah, tapi waktu jangkanya jangka pendek gitu. Restitusi merupakan suatu pilihan. Nah, kalau misalkan melihat dari tabel ini, saya simpulkan ini negatif, netral, positif. Jadi untuk hukuman itu lebih kepada identitas negatif ya, Bu-Ibu. Negatif karena memang harus siswa itu, murid itu harus sakit, harus fisiknya sakit, apalagi hatinya yang sakit. Yang susah itu hati ya yang sakit, karena kalau fisik mah kan sakit juga, suka panas, demam, depresi, sembuh. Nah ini juga kalau misalkan di push up, di sit up, lari, paling pegel-pegelnya 1 hari 2 hari terus hilang gitu ya. Yang itu tuh yang hati, yang sakit hati yang lama tuh biasanya ya. Sekarang ada yang ada mungkin ya semester kemarin pernah nggak dilihat video di media sosial, video
yang kayak anak tuh udah jadi alumni, udah sukses, tapi pas saat sekolah dikatain sama wali kelasnya, masa depan kamu mah suram. Kan ada, pernah nggak? Yang itu ya, nih wali kelas aku sudah sukses, bahkan ada yang disebut namanya kan, nama sama sekolah, itu kan kemarin kan viral. Nah, saya juga menyimpulkan dari video itu, wah ternyata memang sakit hati itu tidak hilang 1 hari 2 hari. Jadi kita sebagai guru tuh harus menghilangkan ini, bukan menghilangkan ya, meminimalisir hukuman supaya memang nanti ke anaknya juga tidak sakit hati ya. Kemudian untuk menghukum juga jangan di depan orang banyak, karena kan tidak tahu tadi ya, ada yang malu, ada yang baperan juga kan ya kan. Jadi nggak kita minimalisirkanlah untuk menggunakan hukuman ini. Konsekuensi itu ada di netral, identitas netral. Netral di sini negatif tidak, positif tidak, jadi aman di sini. Untuk restitusi itu yang positifnya. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk menerapkan restitusi ini. Identitas sukses disiplin dalam tahap positif. Supaya apa? Supaya anak itu pembelajarannya itu lebih bermakna gitu. Jadi lebih bermakna dalam kehidupannya, tidak hanya melulu akademiknya saja, tapi dalam kehidupan sehari-harinya juga dituntut untuk kita lebih positif lah gitu, supaya positif, supaya mereka setelah jadi alumni itu kemanapun perginya membawa dampak yang positif gitu. Jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk menerapkan restitusi. Validasi tindakan yang salah. Di sini tahapan yang kedua ya, ibu guru hebat semuanya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, jadi ketika si anak itu salah, jangan langsung menjudge, kamu tersangka nih, kamu jahat kepada B misalkan. Jangan ya Bapak Ibu, apalagi kalau misalkan ucapan itu langsung diutarakan di depan teman-teman kelasnya. Karena ya itu tadi, bisa sakit hati, bisa gimana gitu ya. Karena saya juga pernah mendengar cerita kebetulan dari Bu Haji Mai, dari dulu pengawas ya, sekarang kan sudah pensiun, bahwa memang ada temannya yang mohon maaf sedang sekarat itu lama gitu, sekarat mautnya itu lama. Ternyata memang setelah minta maaf sama peserta didik yang dulunya diajar sama beliau, itu langsung meninggal. Serius, itu cerita dari Bu Haji Mai ya, dari pengawas kita. Memang aduh sakit hati itu, naudzubillahimindzalik ya, kita hindari lah. Itu sekarang istilahnya temannya pengawas gitu. Dan beneran setelah minta maaf ke anak yang bersangkutan ya meninggal gitu. Jadi wah, dari sana merinding pas dengar cerita itu, merinding. Ternyata ucapan itu memang sekut lamun seurus namanya. Aduh, nyampe ke sakaratul mautnya naudzubillahimindaliknya dilami-lami gitu ya, dilama-lama, karena memang mungkin si anak yang bersangkutan itu sakit hati banget mungkin karena ucapan beliau gitu ya. Tapi ya pada akhirnya minta maaf, minta diikhlasin, ya alhamdulillah, innalillah gitu ya. Karena kan kalau sakaratul maut dilama-lama juga kasihan gitu ya. Jadi usahakan jangan langsung menjudge, apalagi menghukum depan teman-temannya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi pemikiran proaktif. Sebelumnya sudah dibahas bahwa kita harus merubah paradigma kita ya, yang tadi dari stimulus respon ke teori pilihan atau teori kontrol. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan ini kita dituntut untuk tanya kronologisnya tuh gimana ke si anak. Tanya kronologisnya gimana, oh ternyata penyebabnya ini. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita bisa memperbaiki hubungan dengan murid. Oh ternyata si A itu bolos gara-gara nganter orang tuanya sakit, nganter ke
dokter misalkan, kan kita juga ada positive thinkingnya ke si anak gitu ya, ada rasa empatinya, oh kasihan si anak, misalkan nggak ada yang nganter, orang tuanya sakit di rumah dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini dalam validasi tindakan. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam dirinya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keyakinan di sini bisa keyakinan kelas yang sudah disepakati, bisa prinsip hidupnya ya, karena memang prinsip hidup pasti punya masing-masing ya. Oke, sebelum menayangkan studi kasus yang pertama, karena di sini saya akan mencoba sharingnya untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata ngantuk ya, Bu Ibu, guru hebat semuanya. Coba kita ice breaking dulu deh, ke depan boleh, berdiri boleh, karena jam rawan ya. Boleh Bapak Ibu di depan juga boleh, nggak apa-apa. Berdua boleh, berdua atau bertiga boleh. Nah, kesini aja. Oh, kesini. Nah, oke. Jangan jauh-jauh, sini aja. Biar kita dekat. Nah, caranya kalau saya ucapkan hujan rintik-rintik, ini dua-duanya ya. Kayak gini. Hujan rintik-rintik ya. Kalau hujan batu kayak gini deh. Hujan batu. Kalau badai diwip-wip. Coba ya. Coba hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Oh, enak ya. Yang cepat hujan rintik-rintiknya. Oke. Yang cepat. Terus hujan batu. Hujan batu. Aduh, yang keras batunya. Hujan nanti. Badai. Badai ya, ini badai sampai akhirnya badai lah. Udah? Oke, sekarang kesiniin. Balik lagi. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Getek atau enak ini? Hujan batu. Hujan batu. Yang kencang batunya. Terakhir hujan badai. Oh, badai. Nah ya, cukup lah. Alhamdulillah. Coba tekan teman-teman. Mereka sejawat lainnya. Lumayan lah ya. Cengkal lah. Sedikit demi sedikit. Enak, segar. Oke. Ada yang mau breathing lagi? Udah cukup, oke. Ya ikut. Oke, nah ini ada tayangan ya, Bu Ibu semuanya. Sayang ini teh apa namanya? Suaranya ngosong ya, nggak jelas. Ngomong nantilah tuh. Sini ada 2 kasus ya, Bu Ibu. Ini ada Cheryl dan Derry. Studi kasus yang pertama, Cheryl tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Cheryl marah dan tidak dapat menahan emosinya. Waalaikumsalam. Cheryl, Ibu tadi dengar dari KM kelas 12 LP1, Cheryl bertengkar dengan Randy. Iya Bu, saya kesal. Oh, kesal kenapa? Saya kesal Bu, habis
tugasnya Randy selalu mencontek hasil pekerjaan saya. Tidak hanya PR, tugas pun Randy mencontek dari hasil pekerjaan saya, Bu. Oh begitu. Oke, baiklah. Ibu sangat wajar sekali ya ketika Sheryl marah dan kecewa terhadap Randy karena Randy mencontek. Tidak hanya PR ya, ternyata dari tugas pun mencontek. Terus selanjutnya hal apa yang dilakukan Sheryl terhadap Randy? Saya marah-marah, Bu, sama Randy, maki-maki Randy, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya, Bu. Oke, baiklah. Kira-kira hal apa yang menyebabkan Sheryl mengebrak meja pada Randy? Saya kesal, Bu. Saya sudah susah payah mengerjakan tugas dan PR saya. Jadi saat melihat Randy mencontek hasil kerja saya sangat kesal sama Randy. Saya sangat kesal sama Randy. Randy tidak mau berusaha untuk mengerjakan tugas dan PR-nya sendiri, Bu. Oke, baiklah. Ibu sangat menghargai apa yang dilakukan Sheryl. Sheryl tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Misalkan memukul Randy atau menonjok Randy. Nah, kira-kira mengebrak meja itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati kita? Tidak, Bu. Tidak. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang Sheryl langgar? Saling menghormati dan menghargai antar teman. Saling menghormati dan menghargai antar teman. Kira-kira keyakinan kelas itu sudah pentingkah menurut Sheryl? Sangat penting. Sangat penting. Oke. Nah, kalau menurut Sheryl penting, keyakinan apa yang harus Sheryl lakukan ketika Sheryl itu marah dan kecewa, terutama terhadap Randy nih yang selalu mencontek? Harus lebih sabar. Harus lebih bersabar. Sheryl bersedia memperbaiki kesalahan. Sangat bersedia. Oke, apa yang akan Sheryl lakukan ketika Sheryl menghadapi masalah seperti ini? Solusinya? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah Sheryl. Dan jika ada teman yang mencontek, saya akan mengajukan guru mata pelajaran atau ke wali kelas. Oke, sip, bagus sekali ya. Mudah-mudahan Sheryl ke depannya bisa lebih bersabar lagi ya, terutama Randy. Nanti Randy juga akan didiskusi bersama ibu ya, supaya Randy tidak melulu mencontek terhadap Sheryl ya. Oke, baiklah. Untuk sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheryl. Saya sangat senang dapat menyelesaikan masalah ini. Terima kasih kepada Ibu Leni karena mau mendengarkan dan memahami dari sudut pandang saya. Saya banyak belajar dari masalah ini, terutama pentingnya menjaga kerukunan, bersabar, dan menyaring emosi dengan baik. Dan saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga saya dan Randy bisa saling mendukung dan memperbaiki diri bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus kedua. Saya sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Saya memperhatikan ada murid saya bernama Dery tertidur di dalam kelas, sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan pada Dery tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan matanya masih terasa mengantuk. Salam Dery, apa kabar Dery? Alhamdulillah baik. Oke, Dery, Ibu tadi lihat selama pelajaran matematika Dery tidur ya? Ya Bu, tadi saya tidur di kelas karena mengantuk Bu. Oke, baiklah Dery, nggak apa-apa. Semua orang kalau mengantuk itu memang tidur ya obatnya. Dan ibu juga kalau sudah mengantuk banget tuh harus tidur. Entah itu 5 menit atau 10 menit. Ya Bu, saya minta maaf karena sudah tidur di pelajaran matematika. Iya, tidak apa-apa Dery. Ibu tidak marah kok. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Baik Bu.
Oke, kira-kira apa penyebab dari tidur di kelas? Saya merasa lelah dan mengantuk, Bu, karena tadi malam saya bermain game sampai larut malam. Oh begitu, apakah Derry masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya, masih, Bu. Coba bisa Derry sebutkan apa keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Menghormati orang lain dan mendengarkan ketika guru menerangkan di depan, Bu. Nah, kira-kira ketika tidur di kelas itu sudah menghormati orang lain kah atau menghormati guru? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian kira-kira menurut dari hal apa yang harus Derry lakukan supaya masalah ini tidak terjadi di lain hari? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi, Bu. Saya juga akan mengurangi bermain game online agar di kelas tidak mengantuk dan tidur lagi. Oh gitu, pasti Derry ingin sukses kan? Iya, Bu. Oke, kalau misalkan Derry ingin sukses, mari kita bersama-sama mentaati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati supaya Derry juga bisa sukses di lain hari ya. Kemudian jangan mengulangi lagi ya Baik, Bu, masalah terima ini kasih. ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Permisi dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derry Ramdhani, siswa yang tadi dipanggil oleh Ibu Leni karena tidur di kelas ya. Setelah berdiskusi dengan Ibu Leni, saya menyadari bahwa perbuatan saya itu tidak terpuji dan tidak pantas untuk dicontoh oleh teman-teman sekalian. Mulai besok, saya akan mengurangi kebiasaan saya bermain game online pada malam hari, apalagi sampai larut malam dan tidak tidur sama sekali. Saya juga akan memanajemen waktu saya, supaya ketika saya bermain game, saya sudah menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran di kelas saya. Jadi pelajaran saya tidak terganggu karena saya bermain game online. Terima kasih juga untuk Ibu Leni sudah mau menegur kesalahan saya dan tidak marah atas perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan oleh seorang guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Keyakinan kelas. Ini materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba coba ibu-ibu, kira-kira ada yang bisa nggak menjawab mengapa keyakinan kelas sih? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah disepil bahwa peraturan kelas itu ada dalam keyakinan kelas. Nah, kira-kira gimana? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ada yang mau berpendapat tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang mau? Oh, boleh. Oke, terima kasih Bu Yani. Kira-kira apa jawabannya? Oke, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu saklek, kaku, kemudian berasal dari satu arah saja, siswa tidak dilibatkan untuk membuat peraturan, tiba-tiba ada aja. Kemudian kalau keyakinan kelas sesuai dengan apa yang siswa yakini, sehingga terciptalah adalah keyakinan tersebut, sehingga mereka melakukan sesuatu hal di kelas berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Dan yang saya tahu, mungkin kalau mereka melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan keyakinan mereka, maka mereka akan melakukannya dengan senang hati, dengan kesadaran diri. Motivasinya pun bukan karena adanya hukuman atau adanya penghargaan, tetapi intrinsik
berasal dari diri mereka sendiri karena mereka yakin bahwa itu adalah positif. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Betul sekali ya. Di sini ada peraturan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Kata jawaban Bu Yani, mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu berasal dari satu arah ya, Bapak Ibu. Jadi murid tidak dilibatkan dalam membuat peraturan kelas atau misalkan peraturan sekolah harus sepatu hitam misalkan. Kan itu murid tidak dilibatkan ya untuk membuat peraturan-peraturan seperti itu. Tapi tetap harus ada karena supaya untuk mendisiplinkan warga sekolah gitu. Nah, adapun ini penjelasannya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena untuk menciptakan motivasi intrinsik. Betul kata Bu Yani barusan ya. Karena keyakinan kelas itu lebih kepada motivasi intrinsik, kesadaran dari murid itu sendiri gitu ya. Jadi tanpa harus kamu kalau misalkan harus membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, kalau tidak kamu ibu hukum misalkan. Nah, tanpa diembel-embel hukuman atau tanpa diembel-embel hadiah, anak itu sudah sadar gitu bahwa memang kebersihan itu sebagian dari iman misalkan, atau kebersihan itu dilihatnya tuh nyaman. Jadi si anak itu buang sampahnya ke tempat sampah atau tong sampah gitu ya, tanpa disuruh gitu ya. Nah, ini juga sama untuk menciptakan motivasi intrinsik bisa dilakukan melalui cara dengan kembalinya ke nilai-nilai atau keyakinan yang telah ada. Nah, akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini dalam mengikuti serangkaian peraturan-peraturan biasanya kita atau murid itu merasa terkekang ya karena harus mengikuti peraturan-peraturan. Akan tetapi kalau misalkan sudah didasari dengan motivasi intrinsik, kitanya sudah ada kesadaran diri, kita akan lebih enjoy menjalaninya gitu. Kalau misalkan ke bawah itu mengikuti serangkaian peraturan, biasanya kita akan ada timbul rasa kekang, capek, ada orang teh nggak mungkin pikiran teh, jangan gitu ya. Kalau kumpul utus gitu. Nah, kalau intrinsik ini mah kesadaran diri tanpa lebih enjoy, tanpa dipaksa gitu, tanpa dipaksa hukuman atau hadiah gitu ya. Nah itu kenapa keyakinan kelas. Nah ini kedudukan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah peraturan kelas juga harus ada ya Bu-Ibu semuanya. Tapi peraturan kelas di sini porsinya itu paling kecil, masih tingkatan rendah ya di dalamnya peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas ya, sudah lebih besar lagi ini yang hijau. Setelah keyakinan kelas terwujud, ada lingkungan positif. Jadi setelah keyakinan kelas terwujud itu pasti akan menciptakan atau mewujudkan lingkungan positif. Nah, lebih besarnya lagi ketika lingkungan positif sudah tercipta, maka budaya positif sudah tercipta secara otomatis ya Bapak Ibu, Ibu-ibu guru hebat semuanya ya. Ini kedudukan peraturan kelas dengan keyakinan kelas dalam budaya positif. Peraturan kelas tetap harus ada ya, tapi itu tingkatan rendah, masih tingkat di bawah. Nah, coba Bu-ibu guru hebat semuanya, di sini ada berapa ya? 8 ya. 8 peraturan kelas. Kita akan coba mengubahnya dengan keyakinan kelas. Maksud keyakinan kelas di sini adalah nilai kebajikannya apa? Tadi kan sudah dibahas ya nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang memang tersirat dalam profil pelajar Pancasila atau P5. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada yang mau berpendapat ini nilai kebajikannya apa? Kerapihan, betul sekali. Terus selain kerapihan apa lagi? Disiplin, betul. Terus apa lagi? Nah betul, membiasakan tanggung jawab. Banyak ya nilai kebajikan dari kalimat ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Betul sekali. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul. Dilarang melakukan kekerasan. Ini buat apa kira-kira? Apa nilai kebajikannya? Kekerasan? Menghargai orang lain, betul. Kasih sayang juga betul. Di sini ada kekerasan, berarti keselamatan juga bisa ya. Karena kan kekerasan bisa tonjok, terkenaan dan lain sebagainya gitu ya. Ini keselamatan juga bisa ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Betul, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Bergantian. Disiplin, betul. Menunggu gilirannya, menghargai orang lain, betul. Apalagi ya, ada lagi nggak nilai kebajikan yang ini bergantian atau menunggu orang lain? Menghormati orang lain, betul. Di sini kan karena menunggu ya lama, berarti sabar ya. Kesabaran juga di sini dituntut ya. Gunakan masker. Ini kesehatan. Misalkan kita sedang flu atau gimana ya, atau kemarin makan COVID ya. Kalau COVID kan harus wajib gunakan masker. Berarti ini nilai kebajikannya adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba. Keselamatan. Terus apa lagi? Kenyamanan orang lain. Betul, berarti menghargai orang lain juga ya. Nah, kita buka ya jawabannya. Nah, berarti ibu-ibu hebat semuanya sudah bisa ya menentukan apa nilai kebajikan dari peraturan kelas ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, betul ya tadi. Disiplin juga ada di sini. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain sampai kepada jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keamanan ya. Tadi juga keamanan, kenyamanan orang lain juga ya. Kemudian keselamatan. Betul. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bahwa di sini ditekankan ada semua perilaku memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pada mindset ini kita akan merubah murid itu. Jangan langsung dijudge kamu tersangkanya. Karena memang setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa survival di tengah? Ini karena bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kalau tidak hidup tuh wassalam ya. Tidak bisa mengajar, tidak bisa lain dan sebagainya gitu ya. Jadi ini di tengah-tengah, bertahan hidup. Contohnya itu keselamatan, keamanan, kesehatan. Kemudian ada love itu cinta kasih atau diterima. Ada keanggotaan, ini merasa diterima gitu ya, di anggota. Jadi anggota, keterhubungan, kemudian hubungan juga bisa. Hubungan cinta kasih bisa sama pacar atau misalkan kalau gurunya dengan suami, istri itu di rumah. Kemudian fun, kan di sini kesenangan. Hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Nah, hiburan juga di sini, misalkan si anak tuh kesiangan mulu atau bolos mulu, ternyata penyebabnya adalah main game katanya, malam-malam. Tapi kan kalau misalkan main game, udah habis resep, hiburan dulu game teh. Nah, mungkin antara hiburan dan kesehatan itu bertolak belakang ya. Kalau anak-anak nyampe ke larut subuh, bukan larut malam lagi ya, larut subuh tuh main game terus. Itu memang hiburan ke anak ya, tapi kesehatan juga bakalan terganggu ya Bu Ibu. Jadi kita dituntut untuk memotivasi anak ya, menuntut anak bahwa memang main game sampai subuh itu tidak baik ya, merusak kesehatan. Memang memenuhi kesenangan ya, hiburan di sini, hiburannya main game misalkan si anak tuh. Tapi kan yang ini jadi kesehatan jadi terganggu. Jadi kita harus memotivasi si anak bahwa hiburan juga jangan
super ya. Kemudian ada freedom. Freedom adalah kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Kita setiap manusia juga pasti ingin kebebasan ya. Jadi kalau misalkan ada aturan tuh kita tuh kayak dikekang gitu. Jadi ada istilahnya motivasi kebebasan lah ya, kebutuhan kebebasan. Yang terakhir ada penguasaan atau power. Sini ada kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh di sini ya. Semuanya ini adalah merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita ingat 5 kebutuhan dasar manusia, kita tidak harus langsung menjudge si anak itu tersangka. Karena kita harus melihat dulu, nih si anak sedang memenuhi kebutuhan yang mana nih gitu. Jadi jangan langsung marah ke anak ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, sini ada tabelnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ini sudah saya rangkum dalam tabel. Kira-kira ada yang mau berpendapat enggak? Sekarang tuh saya sudah melakukan posisi yang mana saja. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Bu Rere, oke siap, silakan. Mana tadi ya? Oke, silakan Bu Rere. Kira-kira ada di posisi kontrol yang mana, atau kan semuanya sudah pernah kan? Silakan. Ya, terima kasih Bu Leni untuk 5 posisi kontrol saat ini ya. Sepertinya saya lebih sering sebagai teman atau sebagai pemantau ya. Tapi dari antara semuanya pernah gitu, tapi yang paling sering tadi ya. Kalau sebagai penghukum mungkin beberapa kali pernah dia menghukum, dalam artian ketika misalnya hal tersebut merugikan temannya yang lain, ya pasti hukuman tersebut pun pernah saya lakukan. Dan membuat rasa bersalah ini terutama ketika melihat jadi untuk melakukan posisi kontrol ini saya merasa tergantung situasinya, tergantung situasi permasalahannya itu seperti apa. Kadang bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau maupun manajer. Tapi tentu saja yang paling sering itu tadi sebagai teman, karena sebagai teman itu saya merasa siswa itu juga harus tahu kenapa sih kamu harus dilakukan seperti ini ya, diperlakukan seperti ini. Siswa paham dengan kondisi kita juga berusaha untuk memahami kondisi anak, dan pada saat memposisikan sebagai teman tadi mungkin mungkin kekurangannya tadi gitu ya, rasa bersalah atau kemauan untuk memperbaiki dirinya juga mungkin tidak terlalu efektif. Mungkin itu ya Bu. Terima kasih Bu Rere atas jawabannya. Betul sekali ya. Ternyata Bu Rere juga sudah pernah menerapkan kelima posisi kontrol di sini. Tapi berdasarkan jawaban Bu Rere itu yang paling sering adalah sebagai teman dan pemantau. Betul sekali ya Bu Ibu guru hebat semuanya, bahwa memang 5 posisi kontrol ini kita harus tahu dulu, harus melihat dulu situasi dan kondisinya ya Bu Ibu guru semuanya. Kemudian kita juga bisa melihat karakter dari si muridnya itu ya. Karena kita di SMK ya, kebetulan saya juga pernah mengajar di semua jurusan ya, ada 6, ada TKR, TKJ, TE, perbankan, kemudian 2 lagi DPIB, kuliner. Semuanya 6-nya pernah saya mengajar masuk ke kelas dari 6 ini. Akan tetapi memang setiap jurusan beda-beda karakteristik dari muridnya. Ya, begitu juga kita posisi kontrolnya harus disesuaikan dengan karakteristik muridnya. Apakah si murid ini tipenya bagaimana gitu.
Kalau tipenya memberontak berarti kita usahakan yang manajer ya. Jadi usahakan melalui pendekatan secara personal ya. Kalau yang suka memberontak, kita juga kan sudah mampu lah. Misalkan si Ama misalkan suka memberontak, di wajah-wajah kami juga sudah itu ya, sudah tahu lah si anak ini mah ngeyel nih, misalkan si Ama ini, berarti kita harus tahu posisi kontrolnya di mana. Itu ya Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol di sini semuanya memang positif ya Bapak Ibu, Bu Ibu guru semuanya. Tapi kita dituntut untuk berdasarkan atau posisi manajer. Supaya apa? Supaya murid kita itu nanti pembelajarannya lebih bermakna ya. Kenapa manajer? Karena di sini dituntut untuk memunculkan motivasi intrinsik murid ya. Jadi si anak tuh dituntut kesadaran dirinya gitu ya. Bu Ibu guru hebat semuanya. Oke, ini sebentar lagi ya. Oke, ternyata sudah. Terima kasih ya. Alhamdulillah ternyata ini sudah slide terakhir. Oke, untuk hari ini, untuk pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Terima kasih atas kehadirannya untuk acara diseminasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang tertib di sini aman dan nyaman. Amannya sudah saling ngecek. Kemudian yang namanya bersih. Ini juga sudah bersih ya. Siapa yang menyebutkan hari ini? Yang hari ini siapa? Hari ini siapa boleh? Makan pada saat istirahat. Jadi usahakan kalau makan itu pada saat istirahat. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu istirahat pertama, yang pertama biasanya jam 12. Ada yang sholat malam sendiri ya. Artinya itu jam 45 kalau hari Selasa jam 10 kan ya? Selama 15 menit ya. Istirahat kedua itu biasanya jam 12 ya. Jam 11.45 kalau nggak salah ya. Masuk lagi jam 12 apa 12.15 ya. 12.15 kita harus istirahat. Kira-kira ada lagi kesepakatan kelas yang mau ditambahkan? Data terbelakangku belum ya? Mau dibuka? Mau dimasukin nggak? Berarti ada tambahan datang tepat waktu. Nah, untuk kesepakatan kelas ini kita usahakan berarti berlaku untuk semua warga sebelum AKR 3 termasuk guru yang masuknya. Oke ya, berarti nanti kita akan cetak kesepakatan kelas ini di banner ya. Nanti ibu koordinasi. Berarti uangnya jadi nggak ya? Dari bukan lagi ada pertanyaan lagi atau usulan? Tidak. Berarti kesepakatan kelas ini berlaku untuk guru juga, ya. Jadi guru, jadi nanti di bannernya itu kami guru dan murid kompak dalam hal apapun. Kami guru dan murid menjaga kebersihan. Kami guru dan murid dapat tepat waktu. Gimana, ada tambahan lagi? Sudah? Kalau sudah, untuk hari ini disebutkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Sri Anjani dari kelas 11 LP3. Dalam pembelajaran matematika yang telah disampaikan oleh Ibu Leni, kami telah membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini, menurut saya sangat penting dilakukan agar dapat menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman, dan menyenangkan, sehingga tidak terjadi keributan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Dengan dibuatnya kesepakatan kelas ini, supaya mendidik siswa agar disiplin akan tanggung jawabnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.